Nah, yang paling umum itu apa yang namanya pseudo steady state flow. Oke. Pada pseudo steady state flow, pressure at any point in the reservoir declines at the same constant rate over time. Gitu ya. Jadi kalau saya pindah dari satu titik ke titik lain, atau kalau saya berpindah dari satu titik ke titik lain gitu ya, semuanya itu tekanannya itu berubah dengan laju yang sama gitu ya. Jadi kalau saya korelasikannya itu seperti apa ya, intinya tekanan itu kan pasti selalu habis, cenderung habis, tekanan itu cenderung turun gitu ya. Nah, kalau kita pseudo steady state flow, penurunan tekanan di semua titik reservoir itu sama gitu ya. Jadi habis bareng-bareng lah, istilahnya seperti itu. Tekanannya itu habis bareng-bareng di semua titik gitu ya. Pressure at any point in the reservoir declines at the same constant rate. Ini hanya akan terjadi kalau kita sudah memiliki pressure funnel atau pressure wave has propagated to all no flow boundaries. Jadi reservoir kita dibatasi oleh boundary no flow. Ketutup reservoir kita, closed reservoir. No flow boundary itu apa aja? Sealing fault. Jadi patahan yang betul-betul sealing. Ya, patahan yang betul-betul memblokir aliran. Oke. Terus ada juga pinch out of pay zone. Jadi pinch out itu reservoirnya itu habis, menguncup gitu ya. Jadi kalau reservoir saya itu balok gini misalnya, tebel gitu ya kayak sandwich reservoir saya, tapi di ujung-ujung habis. Itu namanya pinch out gitu ya. Ya wajar lah gitu ya, namanya tektonik, namanya geologik, habis formasi itu habis bisa aja. Suatu formasi batuan habis di satu titik itu bisa, itu namanya pinch out. Kemudian boundaries of drainage area of areas of production well gitu ya. Jadi kalau kita punya dua sumur gitu ya, satu sumur dengan sumur lain itu di perbatasan dia itu adalah daerah no flow. Jadi saya coba ilustrasikan. Misalnya itu seperti ini. Misalnya saya punya sumur satu, saya punya sumur dua. Sumur satu dia punya daerah pengurasan. Oke, daerah pengurasan. Ya, let's say daerah pengurasan sumur satu itu ini. Jadi sumur satu menguras habis zona reservoir yang ini. Gitu ya. Jadi ini akan ada profil aliran radialnya itu seperti ini. Oke, anggap reservoir kita alirannya aliran radial. Ya, anggaplah seperti itu ya. Dan let's say ini udah habis nih. Udah dia pengaruhi sumur ini udah mempengaruhi radius sekitar segini. Nah, sebenarnya ini kan daerah pengurasan itu akan cenderung juga lama-kelamaan mengembang. Artinya dia menguras zona yang lebih besar lagi. Oke. Kalau sumur kita ini kuat gitu ya. Kalau sumur kita ini kuat, karakternya bagus, permeability-nya bagus gitu ya, dan laju alirnya besar, dia pengen menguras habis nih daerah segini, dan dia pengen menguras sebanyak-banyaknya. Ya, jadi drainage radiusnya membesar. Ya, tapi hati-hati gitu. Ternyata sumur tetangga gitu ya, sumur tetangga juga menguras gitu. Sumur tetangga juga punya daerah pengurasan gitu. Ya, let's say seperti ini. Sumur tetangga juga punya daerah pengurasannya gitu. Nah, sebagai ya namanya sebagai sumur tetangga,
dan dia pengen menguras atau pengen makan gitu ya, pasti kan ada tarik-tarikan kekuatan antara sumur merah dengan sumur hijau. Atau ini let's say seperti ini. Pasti akan ada tarik-tarikan nih, gue pengen menguras zona yang lebih banyak nih, gue pengen makan oil atau pengen makan gasnya itu lebih banyak lagi nih. Ini akan ada adu kuat nih antara dua sumur. Akan ada adu kuat. Tapi di titik pertemuan ini akan ada balance of power gitu ya. Nah, di sini akan ada kesetimbangan kekuatan di mana kedua sumur itu sama-sama memiliki kekuatan sedotan yang sama. Gitu. Jadi sumur ini menguras, menyedot oil dan gas gitu ya. Sumur ini juga, tapi di satu titik tertentu balance. Tidak ada kecenderungan. Jadi di sini daerah di sini, let's say di sini tipis gitu ya, ada oil. Tapi si oil ini mau pergi ke sana gitu ya. Nah, oil ini mau disedot di sini atau mau disedot ke sini balance gitu. Jadi secara resultannya sama. Jadi dia ditarik gitu loh. Ditarik sana, ditarik sini. Ya kalau konstan gitu ya, kalau bukan konstan, kalau equal, kalau sama ya di sini dia nggak kemana-mana, dead zone gitu ya, aliran statik jadinya di sini karena kekuatan penyerapan atau kekuatan sedotan dari dua sumber ini balance, sama, setimbang. Jadi di sini akan disebut no flow boundary karena ini tidak akan ada aliran di titik ini. Semoga teman-teman kebayang. Jadi no flow boundary bisa karena patahan, sealing fault, pinch out gitu ya, pinch out of pay zone, boundaries of drainage areas of production well gitu ya. Nah, secara konsep gambarannya tuh seperti ini. Kita punya sumur, diameternya 2 kali jari-jari sumur. Kemudian RE, drainage radius. Jadi ini drainage radius ya. Yang ini, seberapa jauh sumur kita mampu menguras reservoir. Kemudian tekanan kan pasti akan turun nih. Tekanan pasti akan turun kan. Makanya T1, T2, T3, T4 tekanan tuh turun terus dari PI terus sampai di titik sini gitu ya. Intinya penurunannya akan turun terus. Tapi laju penurunan tekanan di semua titik itu sama gitu, dan ini bisa kalian lihat dari sini. Nih. Jadi tebal ini akan sama dengan tebal ini gitu. Artinya di setiap titik sama-sama habis gitu. Sama-sama habis bareng gitu. Jadi bukan berarti sumur hanya menghabisi daerah-daerah paling dekat dia aja gitu, sementara yang jauh-jauh tidak kerasa, tidak. Sumur sudah mendeteksi semua batasan reservoir, jadi dia menghabiskan bareng-bareng gitu ya. Jadi perubahan di sini sama nih, gitu ya teman-teman. Nah ini, nah aliran pseudo steady state kalau disimbolkan seperti ini ya, batasan reservoir gitu. Jadi seperti silinder aja yang terbatas, itu merupakan flow regime yang paling penting. Hampir semua perhitungan kita sebagai engineer itu diturunkan dari asumsi pseudo steady state. Dan laju alirnya itu seperti ini. Ya, rumusnya itu ini. KH, P-nya sekarang adalah bukan PI, bukan initial pressure, bukan PE atau pressure di boundary luar, tapi P rata-rata, P bar. P rata-rata. Jadi kita harus tahu nih, reservoir pressure rata-rata di sekitar sumur itu berapa. Biasanya ini didekati dengan SBHP, namanya Static Bottom Hole Pressure Survey. Jadi sumur lagi mati gitu ya misalnya. Misalnya di sini nih. Gitu ya. Let's say dia menguras, ini udah bisa dihapus.
Ya, let's say sumur ini punya daerah pengurasan atau daerah reservoirnya itu seperti ini. Ya, sumur ini menguras daerah seperti ini. Tapi dia juga punya sumur di dekat dia, tapi sumur ini mati. Nah, bisa jadi ada problem sumurnya yang di sini gitu ya, ada kerusakan gitu ya. Ada kerusakan sumur di sini, atau artificial lift-nya rusak, atau fish gitu ya. Ada jatuh tools ke dalam sumur, jadi tidak bisa dicabut, bisa juga jadi sumurnya mati. Alhasil sumurnya tidak dipakai untuk berproduksi. Nah, di dalam sumur ini kita bisa melakukan survei tekanan. Nah, survei tekanan mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada flowing bottom hole pressure survei, ada static bottom hole pressure survei. Caranya sama, kita turunkan alat ukur, recorder gitu ya. Recordernya itu dari steel, dari baja gitu ya. Diturunkan, nanti dia mencatat tekanan sepanjang waktu. Ya misalnya dia merecord itu 1 detik satu data, 1 detik satu data. Atau 1 data 10 detik misalnya. Jadi setiap 10 detik satu data, setiap 10 detik satu data. Nah, dia mengambil lah tekanannya gitu ya, static bottom hole pressure. Nah, itu SBHP sama dengan static bottom hole pressure survey itu bisa dianggap mendekati P average, ya, tekanan reservoir average. Oh, ini nggak bisa. Jadi seperti ini. Ya, ini penting ya. Jadi gimana cara tahu P average, tekanan rata-rata dari zona reservoir saya yang ini? Gimana saya tahu tekanan rata-ratanya? Ya udah, matikan sumur. Kalau ada sumur mati gitu ya, kita lakukan survei tekanan, turun ke dasar sumur, itulah tekanannya, itulah tekanan rata-rata reservoir di sini. Kalau sudah ada data dan data-data lain sudah ada, barulah kita pakai rumus ini untuk menghitung laju alirnya. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh pakai rumusnya secara ngasal gitu ya. Misalnya, ya teman-teman harus tahu kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus ini. Oke, jadi 3 sumur ini berbeda dan teman-teman harus tahu kapan memakainya, gitu ya. Jangan pakai sumur ini di segala kondisi, jangan pakai ini untuk segala kondisi, jangan pakai ini untuk segala kondisi, tapi harus tahu konteks teman-temannya seperti apa. Apa dia masih transient, atau dia sudah steady state, atau dia pseudo steady state. Gitu ya. Kemudian tadi seperti saya sudah bilang bahwa untuk analytical, ini metode analitis yang kita lakukan, kita mensimplifikasi, kita membuat model ideal. Model ideal itu reservoirnya silinder, bentuknya lingkaran, gitu ya. Nah, itu kan terlalu maksa lah ya, gitu ya. Sementara bisa jadi reservoir kita bentuknya itu tidak lingkaran gitu, tapi kayak kubus, bukan kayak kubus, segi 4 gitu ya, atau segitiga gitu ya, atau bentuk-bentuk lain. Nah, untuk kondisi seperti itu ada ininya, modifikasinya. Ya, if the no flow boundaries delineate a drainage area of non-circular shape, jadi yang non-circular, tidak sirkular ya, bentuknya seperti ini, the following equation should be used for analysis of pseudo steady state flow. Jadi pakai rumus yang ini nanti. Yang penting kita tahu tekanan reservoir rata-rata, PWF-nya berapa, BO-nya berapa, viscosity-nya berapa, luas areanya berapa. Sebentar, kalau CA itu dari sini, RW-nya udah tahu,
skinnya udah tahu. Gamma ini ada faktor lain nih, nanti saya coba cek lagi ya gamma di sini apa. Tapi intinya kita akan pakai rumus yang ini teman-teman. Jadi bukan yang lingkaran. Kalau ini lingkaran atau silinder, kalau ini bentuk-bentuk yang lain. Sebentar ya teman-teman. Kemudian misalnya begini. Kalau kita belum tahu sama sekali nih si bentuk reservoir kita seperti apa, kita belum pernah melakukan well testing, kita belum punya ada data patahannya, belum ada informasi dari geologis, kita bisa mengasumsikan. Jadi engineer itu tidak apa-apa kalau kita pakai asumsi engineering, it's okay, gitu ya. Kita menganggap reservoir kita sirkular atau radial atau seperti silinder seperti ini, gitu ya. Jadi it's okay. Tapi ketika sudah ada data dari geologis atau data dari well testing atau data dari pressure transient analysis, barulah kita pakai model yang lebih akurat seperti ini dan bukan cuman radial saja. Nah, itu tadi flow regime. Inti sari dari flow regime gitu ya adalah kita tahu pada flow regime ini rumusnya yang mana? Pada flow regime itu rumusnya apa? Jadi itu inti sari dari bagian yang pertama, pentingnya flow regime. Kenapa kita perlu tahu flow regime? Karena performa sumur atau performa reservoir di ketiga regime aliran itu berbeda. Oke, nah sekarang kita masuk productivity index.